Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali. Itu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Bapak Jumat. tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang sini. Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja. Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya
sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang Ya ada? Penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. bisa lapor. Di wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, dan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul saat praktik pengobatan dilakukan kepada para masih. Sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau suruh laporan ke yang berwajib lah.
Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yang 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali. Gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Bareng-bareng kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 1 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien.
Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari RT tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi semua tuh subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Bapak Jumat. tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang ke sini. Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi semua tuh subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap.
Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Segitu aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang dipakai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? Nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Di yang lapor saya ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air.
Selanjutnya perkembangan ini juga saya karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang ngadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya dan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isak kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin. Gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang ngadu lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun.
Guna menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Guna menuturkan, awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi, sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak ya, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang ngadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. yang Lapor saya ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Karena itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Guna menuturkan, awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya
sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah, selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak ya, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak. Ya dari mana aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. yang saya Lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban ya. Sekitar 15 orang. yang saya Lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak ya, dugaannya.
Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada ya. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan,
Diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Guna menjelaskan, terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Guna menuturkan, awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi, sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari luar? mana aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke Pak RT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke Pak RT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan, terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan, awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi, sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya
sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada ya. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng, jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki 1 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011. Jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada ya. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan,
semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang lapor saya ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari Di luar luar Kota daerah. Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Bapak Jumat. tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin banyak. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban. Daerah. Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang sebagai air sakti.
Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir tahun ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan Korban juga
nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi semua tuh subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Ya, mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Pengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi semua tuh subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari luar? mana aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada
penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau gimana, apa? Pak? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke Sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik Tan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga Gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? kayaknya kan kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Pokoknya berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada Sih aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawan. Diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Guna menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Guna menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air.
Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak ya, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Kasih itu Pak. Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. yang saya Lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh, korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak ya, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya.
sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh, korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gejala-gejala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada Apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT, waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam
4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang ngadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala isak kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya Nggak ada laporan sama sekali ke RT. mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari luar? mana aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang ngadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah.
Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan.
Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah, selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang lapor saya ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4
pagi semua tuh subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja, Oh, dari luar. dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isak kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi semua tuh subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja, Oh, dari luar. dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor apa atau apa? gimana? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya.
sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh, korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti.
Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gejala-gejala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Karena itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gejala-gejala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga
nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Bapak Jumat. tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang saya lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek pada datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari luar? mana aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah.
Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isak kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti.
Guna menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Lapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Karena itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga
nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak, dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah mungkin ada kejanggalan atau apa, mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita, ya akhirnya kita selidikin, kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah.
Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada sih. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti.
Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang sini ya? Cowok-cowok datang. Oke, berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. yang saya Lapor ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Ya, mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, istilah kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga
nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. yang saya Lapor ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi waktu subuh. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah.
Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya, sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Nah selama ini yang Bapak RT tahu ini di praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya dari warga mana luar? aja? Oh dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan, diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan, 61 tahun, diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien, baik laki-laki dan perempuan, saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti.
Guna menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? Operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT? Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada. Dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan. Semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kali. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak? Sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada Pak RT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang lapor saya ke tahu. PRT? Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi. Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini, waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan, minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga
nggak ada laporan sama sekali ke RT. Mungkin lingkungan sebelum-sebelumnya ada kecurigaan gitu karena keluar masuk orang luar atau apa gitu Pak RT. Kayaknya kalau kecurigaan sih nggak ada. Karena apa? Keluar masuknya itu nggak bareng-bareng. Kalau pengajian itu emang tiap malam Jumat ada, dimulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam Jumat tuh ada pengajian. Tiap malam Kalau yang Jumat. Bapak tahu ini dia buka praktek untuk ngobatin apa Pak? Ya kalau semama saya tahu itu waktu itu ngobatin kesurupan, semacam kayak orang minta air buat orang tuanya. Cuma itu aja yang saya tahu. Cowok cewek Pak datang ke sini ya? Cowok-cowok datang. Mungkin berkaitan dengan spiritual gitu ya Pak dugaannya. Ya mungkin spiritual itu juga ada kayaknya. Saya juga kan nggak terlalu paham, nggak terlalu jelas. Pak, kalau pengajiannya itu warga sini atau memang ada Ya warga dari mana luar? aja? Oh, dari luar. Dari luar. Ini gimana Pak sampai akhirnya ada penyegelan ini bermula dari apa Pak? Ada yang mengadu Lapor atau apa? Pengungkapan. Ya ada pengaduan, bukan laporan sih ya. Waktu itu ada masyarakat yang terakhir berobat. Nah ada mungkin ada kejanggalan atau apa mungkin langsung ya ada Bimaspol, ada PRT. Waktu itu laporan ke kita. Ya akhirnya kita selidikin kita ini langsung kita suruh laporan ke yang berwajib lah. Nah sejauh ini untuk korban-korban sendiri sudah lapor ke PRT kira-kira berapa tuh Pak? Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Di yang lapor saya ke tahu. PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh kemarin. korban-korban. Ada itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari Di luar luar Kota daerah. Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Mungkin itu kan tadi yang Diduga praktik dukun cabul beroperasi di sebuah rumah di Jalan Raya Hankam Gang Masjid Samawa 2, RT 2 RW 6 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ketua RT 2 RW 6 Gunam mengatakan diduga praktik tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun. Gunam menjelaskan terduga pelaku yakni laki-laki bernama Murtan 61 tahun diduga beraksi cabul dengan kedok membuka praktik spiritual atau serupa pengobatan segala penyakit. Setiap para pasien baik laki-laki dan perempuan saat rampung berobat dengan biaya seikhlasnya, Murtan kemudian memberikan sebotol air putih untuk dikonsumsi yang diklaim sebagai air sakti. Gunam menuturkan awalnya sempat terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan cabul yang diduga dilakukan Murtan saat praktik pengobatan dilakukan kepada para pasien. Terlebih saat ia mendapatkan informasi sudah ada lebih kurang 15 orang yang merupakan berjenis kelamin perempuan yang mengaku diduga telah menjadi korban pencabulan oleh Murtan. Hal ini diungkapkannya pada Selasa 13 Mei 2025. Operasinya mulai tahun berapa sih Pak RT? operasinya saya sepengetahuan saya sih belum begitu jelas ya, tahun 2011 waktu itu dengar informasi Tahun berapa? 2011. 2011 sampai sekarang hampir 14 tahun ya. Siap. Setelah selama ini yang Bapak RT tahu ini praktek apa sih Pak RT? Sementara saya tahu ini waktu itu pengobatan orang dari kampung-kampung ini kan cuma ya namanya penyakit itu ada yang minta diurut, ada gedala-gedala, isa kata orang kesurupan minta air. Selanjutnya perkembangan ini juga saya tidak tahu dia buka praktek secara yang tadi korban pada jelasin gitu. Karena dari pihak korban juga nggak ada laporan sama sekali ke RT.